nama aya sababaraha hiji prosesi ya. Kayak upami bahasana campur-campur teu sawiasnya. Danten anu kahiji biasana teh anu disebat neundeun omong. Neundeun omong itu semacam pertemuan antara dua orang tua kedua belah pihak begitu. Nah, kemudian terjadi kesepakatan kapan akan dilaksanakan prosesi pernikahan. Nah, anu kadua biasana saatos neundeun omong. Nah, biasana teh prosesi lamaran ya, lamaran. Nah, lamaran teh bertemunya dua keluarga anu semakin dipaheutkeun deui janji antara kedua belah mempelai. Nah, anu katilu setelah eta direncanakeun kapan prosesi tunangan anak. Nah, jadi anu katilu biasana tunangan. Tapi memang tidak semua masyarakat Sunda atau yang mayoritas agama Islam itu biasanya tunangan dulu gitu ya. Nah, jadi biasanya tapi ada juga memang yang prosesi tunangan dilaksanakan. Setelah itu terjadi prosesi seserahan. Nah, gitu. Jadi setelah tunangan dilaksanakan biasanya seserahan. Seserahan itu dilaksanakan sababaraha dinten sakaacan prosesi akad nikah gitu ya. Nah, jadi setelah seserahan dilaksanakan baru beberapa hari kemudian atau ada juga yang beberapa jam sebelum akad nikah seserahan terlebih dahulu atau beberapa hari terjadi sebelum akad nikah seserahan terlebih dahulu. Itu tergantung tina kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, gitunya. Tapi umumnya anu di Sunda mah memang ngalaksanakeun pernikahan teh osok aya naon ya pabetot-betot bakakat pahuap-huap lingkung, jadi huap pahuap-huap nasi gitu yang diberikan antara dua pasang pengantin ini. Nah, itu mah prosesi pada saat resepsi setelah akad nikah biasanya seperti itu. Yang kedua, kumaha tata cara nganikahan dina adat Sunda putri. Upami biasana adat Sunda putri teh kieu nya kalau masyarakat Indonesia atau Sunda lah utamina nu masyarakat putri teh upami urang kagungan putri gitu ya. Nah, biasanya memang pernikahan dilaksanakan di keluarga putri, di keluarga perempuan gitu. Nah, baru yang yang si pengantin laki-laki itu mengikuti saran atau kemauan dari pengantin perempuan. Jadi si prosesi akad lamaran dari mulai dan omong seserahan dan segala macam memang dilaksanakan di rumah pengantin perempuan. Kumaha tata cara dina pernikahan adat Sunda Siger? Sunda Siger itu kurang tahu ya saya. Alat-alat naon wae anu digunakan dina pernikahan adat Sunda? Biasa nama memang tentu yang berkaitan dengan segala sesuatu anu berhubungan sareng kasundaannya. Di sana upami di Jawa mah sok aya anu ngangge kayak semacam tato di sini. Nah, tapi di Sunda mah biasanya sok ngangge siger sepatos putri raja. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga tata cara yang seperti adanya tumpengan. Kemudian ada juga bakakak ya, jadi ayam gitu yang tidak dipotong nantinya untuk acara prosesi resepsi pernikahan setelah akad. Nah, kemudian untuk aya oge nayaga itu kayak seperangkat alat-alat Sunda, musik Sunda untuk nanti dipintonkeun pada saat acara prosesi resepsi pernikahan. Kalau nayaga itu harus ada di pernikahan, kalau emang nggak ada boleh? Sebetulnya kalau yang saya tahu gitu ya, prosesi pernikahan adat Sunda memang harus kedah aya nayaga eta. Nah, anu mintonkeun degung, mintonkeun sinden,
mintonkeun lagu-lagu yang nantinya akan dibawakan pada saat mengiringi prosesi akad atau sampai resepsi pernikahan. Eta margi ciri khasna orang Sunda gitu. Nah, upami sanes nayaga misalnya aya band pengiring elektron, nah itu mah tidak mencerminkan bahwa pengantin itu di Sunda gitu ya. Jadi bisa modern juga, bisa di luar Sunda. Tetapi kalau untuk mencerminkan bahwa pengantinnya berasal dari Sunda, maka harus ada degung dan nayaga. Perbedaan pernikahan adat Sunda ayeuna jeung baheula. Upami anu kapungkur biasana masih berkaitan sareng kebudayaan Sunda zaman buhun tetapi zaman baheula anu memang tata cara prosesi adat nate sok dilaksanakeun dugi ka misalna aya adat buka panto gitu ya. Jadi prosesi pada saat buka panto keluarga pengantin pameget sareng keluarga pengantin istri tekenging waka patepang. Nah, sebelum acara buka panto, pada saat buka panto nanti ditaros apakah bersedia menerima calon pengantin laki-laki. Kalau bersedia baru pantona dibuka. Tapi kan zaman sekarang ini jarang yang memakai adat-adat kesundaan anu buhun, anu kapungkur. Nah, itu bedanya. Namun makna anu aya dina tiap-tiap prosesi. Maknanya. Nah, memang begini ya, kalau di dalam Islam cukup akad nikah itu kan beberapa syarat yang memang untuk menyatukan persepsi bahwa di dalam agama yang penting ada mahar, ada saksi, ada yaitu tadi mas kawin, kemudian ada saksi dari kedua belah pihak dan beberapa keluarga gitu. Jadi ada rukun nikahnya juga gitu. Kalau itu sudah ditempuh maka syah di mata Allah, di mata agama. Nah, yang resepsi itu lebih kepada untuk menghindari fitnah gitu ya. Makanya diadakan resepsi pernikahan. Maknanya sangat luar biasa dalam kalau menurut saya, karena untuk menghindari fitnah itu maka harus diadakan. Tapi ini tidak wajib sebetulnya. Yang penting setelah akan dilaksanakan sah di mata agama, sah di mata hukum itu sudah selesai. Tapi kalau misalnya ada dana gitu ya silahkan saja. Maknanya juga luar biasa. Baik, satu untuk memberikan kebahagiaan juga untuk orang-orang sekitar rumah kita. Yang keduanya adalah untuk menghindari fitnah. Jadi diadakanlah resepsi pernikahan untuk saling berbagi kebahagiaan di antara keluarga yang pengantin dengan masyarakat sekitarnya atau handai tolan dan keluarga yang jauh. Dina pernikahan Sunda aya simbol tertentu jadi anu ngalambangkeun ciri khasna pernikahan Sunda. Ya itu tadi. Jadi memang yang membedakan pernikahan Sunda sareng anu sanes Sunda nyaeta tadi dina prosesi adat pernikahan ti awalna gitu ya. Jadi kalau misalnya prosesi pernikahan modern mah di gedung ngangge acuk anu ke barat-baratan atau ke kedah ngangge kebaya oge itu kan sudah menikah, resepsinya biasa saja. Tapi kalau untuk Sunda memang ada simbol-simbol Sunda yang harus diterapkan atau dipakai seperti tadi ngangge seger, ngangge bunga melati, ngangge kebaya khas Sunda, ngangge nayaga, degung, musikna, lajeng ngangge huap lingkung, bakakak, dan seluruh atau prosesi adat-adat yang lain yang memang khas orang-orang Sunda. Kunaon dina nikah Sunda kudu aya saweran? Janten kieu makna saweran teh nyaeta kanggo hiji maparin kebahagiaan gitu ya, kangge tamu anu memang diulem ku urang sebagai suatu kehormatan atau ikut berbahagia dengan keluarga pengantin gitu. Yang kedua makna teh nyaeta ngabersihan harta urang, rezeki urang. Janten tiasa berbagi melalui tadi saweran. Nah, mudah-mudahan maknana disamikeun sareng sedekah. Lamun dina adat Sunda aya teu tatarian anu ngiringan panganten kawas dina adat Jawa. Nah, muhun aya disebatna teh nyaeta Bapak longser ya. Janten si longser teh gitu eta upacara adat. Itu memang prosesi salah satu prosesi kanggo nyambut panganten pameget gitunya. Janten eta memang diayakeunana biasana di keluarga istri.
kangge nyambut panganten pameget nya diayakan longser anu engkena maparin kalung bunga anu engkena mayungan calon panganten pameget gitu. Ternyata memang di Sunda mah ada juga yang dinamakan longser untuk upacara penyambutan pengantin laki-laki. Lamun dina Sunda larang-larang misalnya ulah laki nanti ada akibatnya. Ya, memang setahu saya kayak misalnya gini ya, satu acan di kukuhkan atau mau menjadi calon pengantin, nah sok aya ngerik halis gitu ya. Nah ngerik halis saya nama memang didoakeun heula ku juru rias gitu ya. Nah setelah itu biasanya baru bisa diterapkan prosesi anu sanesna misalnya luluran dan segala macam gitu. Tah larangan-larangan memang kedah dijalankeun ulah berani-berani ulah wantun-wantun naon teh ngerik halis satu acan memang ku juru rias anu tos ahlina. Satu, kalau menurut agama memang tidak diperbolehkan. Yang keduanya memang secara adat kesundaan oke kira saya upami larangan eta ku urang dirumpat atanapi yang teu dijalankeun gitu tah. Terus biasana sok aya anu maparin nasehat satu acan nikah saena dipingit heula tante kenging misalnya saminggu satu acan nikah atau satu acan patepang sareng calon pameget da acan diperbolehkan heula untuk janjian lah gitu, itu namanya dipingit gitunya. Nah selama dipingit ada proses misalnya bade saum mangga gitu, bade henteu mangga, tapi saena dijalankan. Satu, keberkahan dunianya kita dapat, yang keduanya adat Sundanya juga kita jalan. Nah, nu ngabedakeun pernikahan adat Sunda jeung adat sajiana. Mohon itu tadi jawabannya ya hampir sama ya. Jadi memang bentenana teh yaitu dari mulai prosesi awal perkenalan, buka pantok, ngeuyeuh seureuh, lajeng lamaran, akad dan resepsi harus betul-betul anu bernuansa Sunda. Upami nu sanes Sunda ya berarti ya, itu mah tidak harus diwajibkan untuk memakai adat Sunda. Kadahara naon wae nu kudu disajikeun dina acara nikahan? Ya biasa nama memang tapi ayeuna mah kan tos modernnya biasanya kan memang disimbolkan misalnya di dalam aksesoris resepsi misalnya aya sasaungan anu terbuat tina bilik anu terbuat tina injuk anu karitunya anu ngangge ngahidangkeun tuangan-tuangan misalnya buah-buahanana gitu. Yang penting ada perwakilan tina kasundaanana. Upami zaman baheula makan tanya baheula mah anu tos di Sunda maksa karedoknya, lauk asin, lalaban, naon teh sayur asem ge memang kapungkur mah dianggo gitu ya. Tapi kan ayeuna mah tos langkung modern janten kadang-kadang kita pesennya juga dari catering gitu ya untuk makanan-makanan modern, tidak ada lagi unsur Sundanya, hanya memang di aksesoris tertentu saja yang melambangkan bahwa saya orang Sunda. Itu kalau misalnya bakal itu kan tarikan bakal Iya. maknanya itu Jadi maknanya yang saya tahu begini, ketika saling tarik menarik antara yang bakakak itu ya, nah nanti siapapun yang misalnya kalau suaminya yang dapat bagian potongnya lebih besar, nah artinya kan disimbolkan oh berarti suaminya yang dominan nantinya untuk mengurus rumah tangga. Tapi kalau misalnya istrinya, berarti harus ada kesadaran dari istrinya bahwa pemimpin yang seutuhnya di dalam rumah tangga sebetulnya adalah yang laki-laki gitu. Tapi artinya kebersamaan di dalam memecahkan suatu masalah itu harus bersama-sama, maknanya sih.